Harapannya nanti teman-teman bisa membuat paling tidak semacam modeling. Nah, modeling itu nanti bisa modeling karakter, modeling untuk interior atau eksterior desain, dan terlebih bisa untuk membuat animasi dari 3D seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian tampilan 3ds-nya itu seperti ini, ada berbeda memang dari tampilan software-software sebelumnya, yang mana tampilan besar atau utamanya di sini ada 4 panel, yaitu tampilan perspektif, kemudian tampilan front atau depan, tampilan top ini adalah tampilan atas, dan tampilan left adalah tampilan kiri. Jadi nanti kita disajikan dalam 4 tampilan utama secara default. Untuk grid ini sebaiknya tidak dihilangkan karena ini adalah acuan kita atau landasan atau base-nya di mana kita akan meletakkan objek-objek di sana nantinya. Bagian atas seperti biasa ada menu. Ini deretan menu. Ya, berkali-kali kalau saya bilang menu berarti tempatnya di atas. Selanjutnya ada toolbar standar seperti halnya save, kemudian undo, redo dan lain sebagainya ada di sini. Ini ada undo, redo sama saja seperti software yang lainnya. Ada link dan unlink, lalu ada select and move. Nah, di sini tool utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah select and move. Ini digunakan untuk menggeser objek, memilih dan menggeser objek. Select and move. Tetapi jika select objek saja, di sini digunakan untuk memilih objek saja. Ini untuk memilih objek saja. Ini untuk memilih objek dan menggeser objek. Yang kedua adalah select and rotate. Ini adalah untuk memutar objek. Jadi nanti ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Di sini ada tool untuk merubah ukuran objek atau mengubah skala objek, memperbesar, memperkecil objek. Di sebelah kanannya di sini ada snap toggle. Bukan toggle model ya. Toggle. Snap. Gunanya untuk bekerja semestinya seperti snap yang ada di software seperti Corel, Illustrator. Jadi untuk mempermudah kita dalam menggeser objek. Katakanlah kita punya 2 objek, mau kita geser, kita tempelkan. Jadi kita pakai snap itu biar menggesernya bisa lebih cepat. Kalau misalkan mau dibuat menempel atau berimpit, atau snap terhadap gridnya, itu ada di snap. Ini golongannya snap semua yang ada di sini. Lalu di sebelah kanan ada mirror. Ini untuk merefleksikan objek. Ada align. Ini untuk meratakan objek berdasarkan apa saja nanti. Seperti alignment pada paragraf ya, left, center, right dan selanjutnya. Tetapi ini untuk align-nya objek-objek. Terus di bagian kanan ada render frame window untuk melihat hasil akhir dari tampilannya. Kalau saya klik, jadi nanti hasil tampilan akhirnya akan muncul di window ini. Sementara masih kosong karena tidak ada objek apa-apa. Bergeser ke bawah, di sini ada beberapa navigasi di bagian kanan. Tanda plus ini adalah create. Sama halnya dengan menu create. Oke. Tanda plus ini adalah create. Tidak masalah kita nanti mengaktifkan yang mana toolnya. Tanda plus ini adalah create. Oke, create. Jadi ketika kita di panel yang mana saja, kita mau buat objek, selalu pilih create. Nah, di sini ada create geometry, ada create
shapes, lights atau lampu, kamera, kemudian helper, space warp, dan system. Untuk membuat objek, kita bisa mulai dengan create geometry. Kita klik create geometry, akan muncul di bawahnya submenu seperti box, sphere, cylinder sampai dengan plane. Ini akan kalian temui sama dengan yang ada di sini. Create. Hanya saja di bagian sini tidak ada geometri, tetapi adanya standar primitif, ada box, cylinder, dan sebagainya. Extend primitif, bukan manusia primitif ya. Sampai dengan sistem. Ini isinya sama dengan yang ada di sini. Hanya saja yang ada di bagian navigasi kanan ini ditampilkan dalam mode tools. Jadi, kalau kita pilih geometri untuk membuat box atau kotak, maka kita klik box, lalu arahkan kursor ke bagian perspektif. Usahakan membuat objek di bagian perspektif. Kita klik yang pertama. Ini saya klik dan tahan mouse-nya. Ini diklik dan tahan, lalu digeser. Lalu saya lepas, mouse saya lepas. Ada satu step lagi, saya geser ke atas atau ke bawah. Ini mouse masih saya lepas, tetapi saya geser ke atas atau ke bawah sampai dengan batas yang kita inginkan, lalu kita klik lagi untuk meng-close perintah untuk membuat objeknya. Jadi untuk membuat objek seperti box itu ada 2 step. Saya hapus, delete, klik dan drag, lepaskan, geser ke atas atau ke bawah, klik lagi untuk mengakhiri perintah. Setelah selesai membuat objek apapun nanti, biasakan selalu kembalikan toolnya ke select and move. Meskipun secara default di sini adalah select object saja. Select object ini hanya untuk memilih objek saja, seperti ini. Alias tombol Z, X, dan Y-nya tidak berfungsi. Kita nggak bisa geser. Hanya select saja. Tetapi kalau select and move, kita bisa menggeser berdasarkan sudutnya. Bicara mengenai pergeseran berdasarkan sudut, sebentar ini akan saya tampilkan full screen untuk satu panelnya. Sebenarnya bukan full screen tapi lebih ke maximize. Dengan cara menekan tombol Alt W atau di bagian pojok kanan bawah paling pojok ini ada maximize viewport, atau shortcut-nya adalah Alt W untuk memaksimalkan viewport yang aktif. Bagaimana melihat viewport yang aktif? Ditandai dengan border warna kuning. Kalau saya klik yang di sini, maka ini yang aktif. Kalau saya Alt W, maka yang dimaksimize yang tampilan front. Saya Alt W, saya klik perspektif, Alt W, maka yang dimaksimalkan tampilan dari perspektif. Saya klik objeknya. Pergeseran objek berdasarkan sumbu ini perlu diperhatikan karena kita bisa menggesernya lebih akurat jika menggunakan sumbu tersebut. Contohnya kita mau geser ke sebelah kanan, maka yang kita gunakan adalah sumbu X. Ingat, arahkan kursornya di sumbu X sampai yang menyala kuning adalah sumbu X saja. Oke.
Jika kita mau menggeser berdasarkan sumbu X, Y, atau Z, pastikan yang menyala kuning hanya sumbu tersebut. Jika seperti ini, maka yang aktif adalah Y dan X. Kalau seperti ini, yang aktif adalah sumbu X saja. Jadi saya klik dan drag, tidak masalah saya geser mouse atas bawah, kiri kanan, yang dikenai efeknya hanya sumbu X saja. Begitu juga yang Y. Ini yang aktif warna kuning adalah sumbu Y saja. Maka tidak masalah kita geser ke atas ke bawah. Tetapi jika mouse kita arahkan ke sini seperti ini, dan kita klik dan drag kemana saja, dia juga akan bergeser sesuai dengan sumbu yang aktif. Sekarang sumbu yang aktif adalah Y dan X. Jadi kedua sumbu itu aktif, kemana saja kita drag mouse-nya, dia akan bergeser. Jadi itu tentang pergeseran yang perlu diperhatikan. Mana sumbu yang akan kita geser? Apakah naik turun pakai sumbu Z atau yang kiri kanan. Dan banyak juga di sini objek-objek standar berdasarkan kategori standar primitif. Lanjut di bagian bawah, ini ada timeline, sama halnya juga dengan di Adobe Animate atau Adobe Premiere, ada timeline juga di bawah. Bedanya, timeline di sini hanya ada satu baris mistar saja. Lalu bagaimana nanti kalau kita pakai keyframe dan lain sebagainya? Satu objek ini memiliki semua atribut di dalamnya, termasuk keyframe. Oke, maksudnya adalah ketika di Adobe Premiere kita menggerakkan gambar, atau di After Effects kita menggerakkan objek pakai efek kontrol, posisi dan lain sebagainya. Dan di sini layernya ada banyak, di sini hanya ada satu. Jadi nanti kalau kita sudah ke animasi, ya objek ini dia bertanggung jawab atas frame-frame yang ada di sini. Jadi berbeda objek, berbeda frame yang ditampilkan. Kita bahas belakangan. Ini timeline. Yang di bawah ini ada X, Y, dan Z. Vivin, ngantuk? Iya. Wis mandi belum? Oh sudah. Di bagian bawah timeline ini ada X, Y, dan Z. Ini adalah posisi dari objeknya. Yang tertulis di sini X 12, sekian, Y minus 23, sekian, Z sekian. Nilai defaultnya adalah 0. Ini saya rubah ke 0 bisa. 0, 0, enter. Posisi defaultnya pasti selalu berada di tengah-tengah gridnya. Di bagian kanan di sini ada tombol navigasi untuk playbacknya. Playbacknya apa? Animasi. Kalau kita tekan play, ya seperti biasa, animasi akan dijalankan. Tombol konfigurasi terhadap animasi ada di sebelah kanannya, kecil di sini. Time configuration. Nanti di sini ada frame rate, PAL katakanlah, atau custom kita mau pakai 30 fps atau berapa, nanti di sini. Saya cancel. Di bagian sini ini kaitannya dengan animasi, nanti ada auto key, set key dan lain sebagainya. Di sebelah kanan ada zoom atau magnify untuk memperbesar, memperkecil tampilan. Tetapi di sini jarang kita gunakan karena bisa kita gunakan dengan scrolling.
scroll mouse-nya ke atas atau ke bawah, ini langsung digunakan untuk zoom in dan zoom out. Sebelah kanannya ada pen view untuk menggeser tampilan. Saya klik pen view-nya, geser seperti ini, kembalikan ke select and move. Atau scroll di mouse ini di klik tengahnya. Jadi scrollnya ini diklik. Sama seperti di Corel Draw. Klik di tengah, geser. Makanya biasanya lab design itu kalau dulu yang sering cepat rusak adalah mouse-nya. Karena sering dipakai untuk geser scrollnya. Jadi diklik. Banyakkan diklik. Jadi cepat lower scrollnya. Untuk menggeser. Karena memang lebih cepat menggunakan mouse daripada pergi ke sini. Pergi ke sini, geser. Ini pen ya, geser, kemudian kembali lagi ke select and move. Ini lama. Ya, mending klik tengah aja, geser cepat. Ya. Mouse rusak rapopo, ben itu kok rene. Ya. Lalu ada maximize viewport toggle, sama seperti sebelumnya. Sekarang pengukuran, Pak. Pengukuran bagaimana dengan pengukuran objek ini? Pengukuran tentang objek atau untuk memodifikasi objek? Iya, yang sebentar. Untuk memodifikasi objek, letaknya ada di modify. Sebelah kanannya create. Ingat, ini tadi namanya create. Di sebelah kanannya ada modify. Ini kita klik, maka yang ditampilkan di sini adalah box ini yang kita pilih dan parameter yang ada di bawahnya. Length di sini adalah duduk rong ya. Length cuyu. Bukan ya. Length ini adalah panjang. Kita kasih 55 misalkan. Width adalah lebar, kita berikan 20, enter. Lalu tinggi kita buat 40. Lalu bedanya apa, Pak? Dengan tool yang kita punya, di sini ada select and uniform scale. Select and uniform scale. Kita klik. Toolnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk merubah. Kalau sumbu Z kita gunakan untuk merubah tinggi rendahnya berdasarkan sumbu Z. Saya Ctrl Z, sumbu Y dan sumbu X. Atau ketiganya secara bersamaan diarahkan mouse-nya di tengah. Klik dan drag. Lalu bedanya apa dengan di sini? Jika kita menggunakan select and uniform, maka ukuran di sini tidak akan berubah. Contoh, Z adalah height-nya. Lihat, ukuran di sini tidak berubah. Alias kita merubah ukuran tanpa menggunakan satuan unit. Jadi tidak presisi ini. Nanti kalau bikin misalkan desain eksterior atau bikin tembok, jangan gunakan ini. Ya. Jangan gunakan select and uniform. Tapi kalau misalkan kita bikin objek yang mungkin abstrak seperti bunga dan lain sebagainya, bisa pakai itu. Karena nanti misalkan kita desain rumah, bikin tembok misalkan, kita drag ke atas. Oh, di sini ukurannya sudah benar, Pak, 40. Tapi di sini nggak sebanding. Ya, nggak sebanding dengan skalanya. Maka yang kita gunakan parameter yang ada di sini. Katakanlah kita mau bikin tebalnya adalah rata-rata tembok sekitar 10 sampai 15 cm ya. 15. Kemudian tingginya 3 meter. Lalu panjangnya 4 meter. Nah, ini ukuran yang presisi. Jadi jangan ditarik. Oh, temboknya kurang panjang. Tarik seperti ini. Wah, keliru nanti ya.
Jadi selalu gunakan ini ya, biar lebih akurat. Itu bedanya select and uniform dengan parameter yang ada di sini. Selanjutnya tool yang kedua adalah select and rotate. Ini digunakan untuk memutar objek. Lagi-lagi ada 3 sumbu, ya, X, Y, dan Z. Kalau kita mau putar berdasarkan sumbu tertentu, pastikan warna kuningnya aktif di satu sumbunya, seperti ini. Kita putar di satu sumbunya. Saya Ctrl Z. Lihat di bagian bawah, kolom bawah, ini juga ikut berganti value-nya atau nilainya. Nah, jadi kita bisa isikan value yang exact atau tepat. Katakanlah kita mau miringkan 45 derajat, enter. Ini tepat. Saya bikin 0 untuk dikembalikan. Begitu juga untuk sumbu yang lainnya. Seperti ini, nilainya berubah juga yang ada di bawah. Saya Ctrl Z, dan untuk sumbu yang Z. Oke, jadi interface-nya kurang lebih seperti ini. Understand? Ya, jadi jangan bingung. Nanti kalau kita ngomong basic tool-nya, ya ada 3 ini. Untuk menghandle objeknya ada 3 ini. Select and move, select and rotate, select and uniform scale. Tetapi untuk kasus tertentu, hati-hati menggunakan select and uniform, karena ukurannya tidak sama dengan value yang ada di parameter. Selanjutnya di bagian bawah, kelanjutan dari tadi, length, width, and height. Ini ada singkatan SEGS, ini adalah segmen. Disingkat SEGS, kita sebut segmen saja. Kalau kita sebut seks nanti beda persepsi, ya, apalagi Ervin. Ya, Vin ya. Oke, kita sepakat sebutnya segmen saja. Segmen untuk panjang, segmen untuk lebar, dan segmen untuk tinggi. Maksudnya apa? Oke, sekarang width-nya saya ganti ke misalkan 100 biar terlihat agak tebal. Kita isi panjang segmennya menjadi 4, kita enter. Lalu width-nya menjadi 2 dan tingginya menjadi 1. Untuk saat ini belum terlihat perbedaan di dalam objeknya, karena tampilan yang kita munculkan di sini adalah tampilannya default shading. Di sini ada perspektif, ada standar atau high quality tergantung komputernya. Lalu ada default shading. Nah, di default shading ini kita pilih yang add faces. Kita klik. Sekarang sudah terlihat segmennya. Oke, segmennya saya kembalikan ke 1 semua. Seperti ini. Ini 1 segmen. Berdasarkan panjang ya 1 segmen. Ngantuk Lana. Oh iya. Ke bawah ya jatuhnya. Oh iya. Lebarnya juga sama, 1 segmen, tingginya juga sama, 1 segmen. Jadi kalau kita rubah, ini katakanlah kita mau geser ini selektornya ke atas. 1, ada 2 segmen, 3, 4, dan seterusnya. 1, 2, dan seterusnya. Untuk menambahkan segmen. Lalu gunanya untuk apa? Oke, sekarang kita putar dulu coba. Berdasarkan sumbu Y, kita putar sebanyak 90 derajat. Enter. Bagaimana tadi untuk merotate tampilan? Yang pertama, bisa kita gunakan box yang ada di sini. Oke, ini bisa kita klik dan geser. Tetapi kalau mouse kita arahkan di tengah, ini bisa kita tekan tombol ALT, ditahan, lalu klik scrollnya seperti kita menggeser tampilan tadi.
dan digeser. Jadi kombinasi antara ALT dan klik scroll mouse-nya ditahan, lalu digeser. Kereta api lewat. Atau di bagian sini cukup dengan klik dan drag saja, terserah familiar yang mana. Katakanlah kita mau buat cekungan di dalamnya. Oke, atau mungkin bentuk kolam, kita mau buat cekungan di dalamnya. Misalkan di sini sebentar, ini select dan move saya aktifkan kembali. Kita tambahkan length segmennya dan width segmennya. Oh bukan, height segmennya. Oke, cukup seperti ini. Kita mau sisakan bagian yang tepi, segmen yang paling tepi. Ini seperti apa adanya. Dan segmen yang ada di dalamnya akan kita push ke bawah. Jika kita sudah fix dengan pengaturan yang ada di sini, ingat, jika kita sudah fix dengan pengaturan yang ada di parameter box ini, sekarang kita klik kanan boxnya, kita convert to editable poly. Klik kanan, convert to editable poly. Ketika sudah di-convert ke editable poly, maka pengaturan yang ada di modify di sini sudah berbeda. Fitur untuk mengganti segmen sudah tidak ada lagi. Karena sekarang sudah berdiri sebagai editable poly, bukan box lagi. Lalu yang ada di sini pemilihan berdasarkan apa? Pemilihan bagian-bagian objek ini berdasarkan apa saja, mulai vertex. Vertex ini adalah titik. Saya klik vertexnya, lihat akan muncul masing-masing titik di tempatnya masing-masing. Ada yang berdasarkan edge atau garis. Ada yang berdasarkan border. Tidak berlaku untuk box, berlaku untuk silinder dan bola. Polygon berlaku untuk semua objek. Ini adalah bukan sisi ya, tapi polygon. Satu bagian dari segmennya itu adalah polygon. Kalau sisi kan ini sisi atas, sisi samping, sisi depan, gitu ya. Polygon. Lalu elemen, kalau elemen ini semuanya. Kita klik satu saja dimanapun tempatnya, kena semuanya. Oke, sekarang kita pakai yang vertex terlebih dahulu, berdasarkan titik. Kita klik seperti ini, saya tekan shift untuk memilih, control untuk memilih titik kedua. Ingat ya, kontrol untuk memilih lebih dari satu di 3ds, bukan shift. Kalau shift nanti untuk mengcopy perintahnya. Jadi masing-masing titik ini bisa kita tarik berdasarkan sumbu apa? Y misalkan. Oke. Bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita pakai yang polygon. Kita klik, kemudian kontrol klik lagi, banyak. Oke, sudah kita pilih semuanya. Lalu di bagian atas, di sini semestinya muncul tool yang sekarang sedang diminimize. Kalian cukup lakukan double klik di tool yang ada di sini, barisannya tool modeling, kemudian freeform, selection. Ini kalau di double klik akan terminimize, jadi tampilannya lebih optimal. Untuk menampilkan cukup double klik. Oke, mungkin agak lambat karena toolnya memang banyak. Nah, di bagian sini ada polygon.
kaitannya dengan ya poligon. Ya. Apa saja yang bisa kita terapkan terhadap poligon yang sudah kita select? Itu ada di sini poligon, ada extrude. Kita klik extrude. Ikonnya berubah seperti ini, tinggal kita klik dan drag ke bawah. Oke. Lalu ini diperhatikan juga agar tidak terlalu ke bawah, khawatirnya nanti jebol sampai bawah. Ya. Kolamnya jebol. Oke, kita geser ke bawah lagi. Ya, mungkin cukup. Ya, aman. Nah, ini fitur dari poligon. Itu jika kita klik dan drag ke bawah. Bagaimana jika kita klik dan drag ke atas? Contohnya, saya klik poligon yang ini, saya kontrol klik poligon sebelahnya, kita klik dan drag ke atas seperti ini. Mungkin yang sebelah kiri dan kanan juga. Nah, oke. Jadi fungsi dari extrude itu untuk memunculkan atau membenamkan bagian dari poligon. Sebenarnya di klik kanan juga ada. Katakanlah saya klik ini objeknya, ini poligon extrude-nya saya klik kembali untuk menonaktifkan, karena begitu diaktifkan toolnya akan seperti ini terus ya. Lalu kita matikan supaya kembali ke select and move, atau secara sederhana diklik select dan move saja. Selagi poligon ini masih kita pilih, kita klik kanan, lalu di sini ada extrude juga, sama saja. Jadi tinggal pilih yang mana boleh. Kemudian ada yang kedua namanya bevel. Lalu apa bedanya extrude dengan bevel? Oke. Sekarang kita klik yang bevel, yang extrude kita udah tahu. Yang bevel toolnya akan seperti ini. Saya zoom, geser. Saya zoom lagi, geser. Saya klik dan drag ke atas. Saya lepas. Lalu saya geser ke kiri atau ke bawah. Saya klik lagi, selesai. Jadi bedanya extrude dengan bevel, jika extrude hanya menimbulkan atau membenamkan bagian poligon saja, tetapi kalau bevel ya memang memunculkan sebuah bevel, menimbulkan atau membenamkan bagian poligon dan merubah ukuran dari permukaannya. Saya tambahkan lagi, klik dan drag ke atas. Jika ini saya lepas, saya geser mouse-nya ke atas, maka ukurannya diperbesar. Jika saya geser ke bawah, ukurannya diperkecil. Katakanlah seperti ini. Lalu saya klik select and move. Oke, paham ya di sini untuk tools-toolsnya? Bisa? Oke. Gimana kan? Ngantuk? Di IP10 nanti ada soal latihan. Coba dibuka, tapi saya ya agak ingat-ingat lupa isinya apa. Kalau tidak salah itu ada yang membuat martil dan lain sebagainya, itu diterapkan metode yang sama untuk membuat seperti ini. Tapi nanti kalian nggak harus membuat praktek yang sama, boleh membuat contoh apa saja. Misalkan bikin asbak, Pak saya mau bikin asbak, boleh. Oke. Kita kembali lagi, ini saya minimize ya panel modelingnya, tampilan saya upkan ke atas lagi. Kita kembali ke create.
Sementara ini kita singkirkan dulu ke sebelah kanan. Oke, kita fokus ke grid sini. Di standar primitif selain dari box ada juga sphere. Ini adalah bola. Lalu ada silinder, tabung, klik drag. Saya lepas sama stepnya dengan membuat box atau kotak. Saya drag ke atas. Lalu saya klik terakhir untuk mengakhiri perintah. Kemudian ada torus donat ya, atau gelang. Ada teapot, ini bonus sudah jadi. Teapot. Ada teks, ada cone. Ini teks kita bicara belakangan, nanti ada lebih kompleks ya. Lalu ada cone, kerucut, geosphere, tube, ini adalah ban, bentuk dari ban. Lalu ada piramid dan ada plane. Plane ini adalah bidang datar saja. Jadi kalau kita klik plane, lalu kita buat plane, ya hanya bidang datar saja. Sebagai tikar atau alas untuk objek-objek yang lainnya. Lalu bagaimana Pak kita merubah warna-warna dari objek-objek yang ada di sini? Secara sederhana semuanya bisa dirubah di panel modify. Di sebelah kanan ini ada color. Double klik, kita kasih warna merah gelap. Seperti ini. Di sini gelap, di situ ngejreng ya. Kita ganti warnanya yang lebih soft. Oke, abu-abu saja. Lalu masing-masing objek ini sebaiknya nanti diberikan identitas sendiri. Seperti halnya layer di Photoshop, layer di After Effects sebaiknya diberi nama. Misalkan ini plane 1 kita kasih nama alas. Tapi jangan alasan aja ya. Teapot. Ini biarkan teapot. Ini tube 01 kita beri nama ban. Enter. Dan yang lainnya juga sama. Diberikan nama di bagian panel modify. Kita kasih nama donat. Ini kita kasih nama tabung. Dan yang terakhir untuk sphere-nya kita kasih nama bola. Apa keuntungannya kita memberikan nama yang ada di sini? Oke. Jika nanti ada objek yang sangat banyak sekali, mungkin, dan juga nempel-nempel di tempat yang lain, seperti ini, dan kita agak susah untuk memilih salah satu objek di antara mereka, maka di sebelah kanan dari select object ini select by name. Klik. Digunakan untuk memilih berdasarkan nama. Lihat, nama yang sudah kita berikan di sini sudah terdaftar. Jadi kalau kita, saya mau pilih bola, klik bola, oke. Nah, sekarang bola sudah otomatis terpilih, tinggal kita keluarkan. Kalau misalkan tidak kita kasih nama, masih nama aslinya, kita select by name, ribet. Namanya nanti besok kembar ya, kayak Cavanti. Oke, clear, jelas. Oke. Jadi kita langsung ke lab saja untuk dipraktekkan. Jika ada yang belum selesai untuk tugas After Effects-nya bisa segera diselesaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini?